Assalamualaikum, salam sejahtera. Banyak orang kemarin dikagetkan mendengar berita bebasnya Rizik Syihab, bebas bersyarat. Bukti pemerintahan Jokowi tidak intervensi hukum. Karena ketentuan sudah bisa menggunakan menjalankan hukuman 2/3, bisa mengajukan bebas bersyarat. Setelah itu, apa yang saya harapkan mungkin setelah keluar dari penjara Rizik ini? Ya, saya berharap dia lebih bijaksana, bisa menggunakan akal sehat, tidak memprovokasi lah. Karena yang sebenarnya seorang ulama itu harusnya itu menenangkan, bukan memprovokasi. Apalagi yang mau diadu domba, yang mau diajak bertikai sebangsa sendiri. Ini tidak benar. Apapun alasannya, mau menggunakan label agama, mau takbir apapun, itu di tengah-tengahnya setan. Kenapa saya bilang setan? Karena mengadu domba anak bangsa. Takbir yang perlu kita lakukan itu apabila kita melawan penjajah asing. Seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Masa sesama bangsa sendiri, sesama Islam lagi mau takbir. Tapi setelah itu saya lihat dia keluar sampai ke rumahnya, dia konvensi pers, duduk bersama rombongannya. Di situ juga ada si Yusuf Marta lagi, terus Ustadz ya itulah sudah PA 212. Ada bau-bau semuanya HTI. Rizik bicara, menceritakan tentang keluarnya. Ada hal yang di situ saya kepingin kritisi. Seringkali nih si Rizik ini berbicara mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sepertinya kebenaran hanya milik dia aja. Apapun ya ikhwan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Nah, karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Jangan mudah-mudahlah bicara amar ma'ruf nahi mungkar. Karena banyak orang nggak suka dengan Anda pun juga itu berdalih amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya Anda berpikirlah, tidak ada dari saudara kita NU, Muhammadiyah, apalagi dari kelompok minoritas Muslim, tidak sepakat dengan perjuangan Anda. Jika perjuangan Anda itu berjalan sesuai akal sehat, sekalipun mungkin minoritas akan mendukung Anda. Karena kalau akal sehat itu akan melahirkan kebaikan. Kedua, seringkali Anda berbicara mengklaim mengatasnamakan habaib, kiai, dan umat. Harusnya Anda batasin dong. Kiai di sekitar saya, dan habib di sekitar saya, dan umat saya. Karena mayoritas Indonesia ini, bangsa Indonesia nggak suka dengan Anda. Satu aja gerbong NU aja, yang puluhan juta, nggak berkiblat dengan Anda. Jadi Anda jangan suka sekali-sekali mengklaim atas nama kiai, kesannya kiai se-Indonesia. Habaib juga nggak semua dengan Anda. Saya ini termasuk juga yang tidak sepakat dengan Anda. Jadi jangan sukalah menggunakan jargon-jargon kiai, habaib, umat, janganlah. Sepertinya umat satu Indonesia ini terpaku dengan Anda, butuh dengan pertolongan Anda. Enggak. Justru sebagian orang tuh melihat gerak Anda itu menyesatkan umat. Dan kelompok kecil aja yang tertipu dengan retorika Anda. Dan lagi-lagi Anda berbicara mau lagi mengkritik pemerintah. Dengan bahasa-bahasa yang nggak sepantasnya. Anda berdalih revolusi akhlak. Akhlak itu perlu ilmu. Akhlak itu bukan etika. Jaga makan itu etika. Tapi innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah itu nilai kehidupan akhlak itu. Menempatkan keadilan pada tempatnya. Menempatkan kebenaran pada tempatnya. Bukan sebatas ini. Nah, tapi dari semen itu Anda berdalih revolusi akhlak, Anda menuduh negeri ini katanya darurat bohong. Darurat korupsi. Ini Anda sudah membangun kebohongan lagi. Ada unsur fitnah Anda. Mana kita punya negeri saat ini saudara,
Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi, dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Ini Anda sudah membangun kebohongan lagi. Ada unsur fitnah Anda. Anda nggak tahu ilmu ini. Kok Anda keluar-keluar? Sepertinya pemerintahan Jokowi ini apa? Harusnya kan Anda pernah hidup. Anda bukan orang baru lahir. Anda pernah hidup di zaman SBY, di zaman presiden-presiden sebelumnya. Bandingkanlah dengan Jokowi. Berapa banyak bukti karya Jokowi yang sudah Anda bisa rasakan. Seluruh bangsa Indonesia dan bahkan luar negeri mengakui pembangunan di Indonesia. Kalau Jokowi bohong, tidak membangun. Kalau negeri ini ada korupsi, tidak terjadi pembangunan seperti pemerintahan sebelumnya. Banyak pengeluaran, banyak duit, tapi nggak ada hasilnya. Lah, kita lihat di pemerintahan Jokowi ini, berapa banyak karya infrastruktur dari jalan, waduk, mengalahkan jumlah total presiden awal sampai SBY mengalahkan. Bahkan apa? Sampai Belanda. Kilometer jalan yang dibuat Jokowi lebih banyak. Cuma hanya satu periode. Anggap satu periode lebih. Ini akhlak. Berbicara pakai ilmu. Jangan revolusi akhlak, tapi dengan kebohongan. Dengan fitnah. Ini munafik Anda. Anda hanya ingin membuat negeri ini terus gaduh. Cukuplah Anda berbicara sesuai dengan pengetahuan Anda aja lah, Pak Rizik. Anda ngajar aja pengajian di masjid-masjid, itu aja cukup. Nggak usah bicara Anda Indonesia secara makro gitu, nggak usah lah. Belum sampai ilmu Anda situ. Cuma karena mungkin Anda ini bersorban, berpakaian ini, sering keluar-keluar agama, negeri ini bawa agama. Ada orang yang ingin menyusupin Anda. Anda digiring untuk membenci pemerintah sendiri. Anda berbicara atas nama NKRI, tapi Anda terus mengajak pengikut Anda apa? Supaya membangun permusuhan, kebencian. Nggak ada negeri ini darurat. Kalau darurat sudah bangkrut dong. Kalau negeri ini darurat, nggak dapat penghormatan, penghargaan dari luar negeri, dari Malaysia. Begitu hebatnya Jokowi. Semua perusahaan asing dinasionalisasi. Tidak boleh kirim bahan mentah ke luar negeri. Ini baru presiden yang berprestasi, yang tidak bohong, dan bisa mencegah korupsi. Kalau andaikan masih banyak korupsi, nggak akan terjadi itu infrastruktur. Nggak akan terjadi itu pembangunan, waduk, jalan, semua nggak ada. Nggak akan terjadi itu pembangunan industri. Korupsi pasti ada. Tapi harus lihat dong kadarnya. Sekalipun di zaman Nabi juga ada korupsi. Nggak ada satu zaman bebas dari korupsi. Tapi kita ukur dong. Jangan menuntut Jokowi itu harus sempurna seperti Tuhan. Oh, Nabi aja diutus membawa agama aja perlu waktu puluhan tahun. Masa menuntut Jokowi cuma 5 tahun terus sempurna? Itu otak Anda yang terbalik. Tidak ada negeri ini darurat. Justru saya melihat apa? Negeri ini di era Jokowi apa? Gerbang menuju Indonesia maju. Negeri ini jadi bermartabat di mata negara luar. Dulu kita diusir, tenaga kerja di Malaysia diusir. Tapi di era Jokowi, Malaysia akan merubah undang-undang ketenagakerjaan. Negara mana yang berani mengganggu Indonesia? Karena Jokowi ini benar-benar the real presiden. Presiden untuk rakyat. Dia dibela oleh rakyat. Jadi jangan mudah Anda katakan darurat. Anda menggunakan kata darurat. Kebohongan, korupsi. Ada sebagian mayoritas rakyat Indonesia apa? Dengan keberadaan Anda itu, Anda keluar dari penjara. Ada sesuatu apa ya? Kondisi yang darurat juga. Negeri ini akan terus gaduh. Dengan adanya Anda kemarin di penjara, itu negeri ini tenang. Tidak ada kegaduhan atas nama agama. Tidak jadikan agama itu dijadikan apa? Alat untuk adu domba. Jadi sebelum Anda berbicara darurat, coba introspeksi diri Anda sendiri. Anda ini sebenarnya menebar keburukan, menebar kecemasan, menebar ketakutan. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Ini bukan Islam. Yang terkenal Nabi Muhammad itu dakwahnya apa? Santun, mengayomi,
dan belas kasih. Saya sayangkan tuh pakaian Anda jubah itu. Akhirnya menjadi jubah kebohongan. Apa merasa lebih hebat? Adu domba. Hentikanlah. Jadilah Anda orang yang bijaksana. Jangan mau Anda diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sakit hati kepada Jokowi. Oleh kelompok-kelompok yang ingin negeri ini hancur. Saya mendapat banyak WA. Banyak orang bertanya kepada saya. Keluarnya Anda dari penjara. Mereka justru khawatir. Khawatir negeri ini akan menuju apa? Rusak lagi. Akan terhambat pembangunan ini. Jadi Anda harus sadar diri, Pak Rizik. Jangan terus Anda merasa hebat. Ini bahaya. Kalau orang biasa diangkat nama yang melampaui batas, akhirnya apa? Memandang dirinya sangat tinggi. Akhirnya apa? Cuma bisa menyalahkan orang aja. Yang sebenarnya ilmu itu nggak diketahuinya. Jujur aja lah, banyak masyarakat nggak suka dengan ini. Harusnya Anda sadar diri, Pak Rizik. Semenjak Anda keluar dari penjara. Nggak usah malu dengan bertobat. Sebelum Anda meninggal. Nggak perlu gengsi. Kalau emang saya dulu salah, katakan salah. Sekalipun semua yang dulu orang umat Anda semua tahu. Itu gentleman. Kenapa? Nggak ada manusia suci. Nggak usah gengsi lah. Saya aja juga masih ada salah. Saya pernah ngakui. Jadi nggak usah terlalu gengsi. Karena umat saya sudah banyak. Terus saya takut mengatakan salah. Jangan. Itu justru Anda seperti Fir'aun. Anda sudah merasa suci. Sadarlah sendiri Pak Rizik. Harusnya Anda melihat tuh. Anda malu. Dengan pejuang sebelumnya. Banyak kiai-kiai sepuh NU. Muhammadiyah. Habaib-habaib yang sepuh. Quraisy Shihab, Habib Lutfi. Banyaklah yang lainnya. Mereka nggak seperti Anda. Anda nggak usah merasa bahwasanya Anda ini sebagai tokohnya. Tidak. Anda hanya segelintir aja punya pengikut. Dan pastikan kan Anda mengakui. Pengikut Anda ini kan orang-orang awam. Yang mereka suka dengan Islam tuh huri-huri, rame, teriak-teriak. Jadi Anda hanya memanfaatkan orang awam. Introspeksi dirilah Pak Rizik. Saya nggak benci pribadi. Cuma saya ingin menyampaikan ini apa? Jangan terus Anda ini terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Yang terus nanti Anda lupa dengan diri Anda. Nggak sadar Anda diseret ke tempat yang maksiat. Yang Anda yang merusak negeri ini. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jika Anda temukan orang meneriakkan kebenaran dengan marah, pasti itu ada niat lain di balik itu. Karena kebenaran tidak memerlukan itu. Baik-baiklah Pak Rizik berbicara. Sisa umur Anda abdikan untuk kebaikan, untuk memajukan negeri ini. Bukan untuk jadi apa? Benalu di negeri ini. Ingin mengadu domba anak bangsa. Ini tidak ada jejak Rasulullah. Jejak Habaib dulu tidak ada begini. Terkenal Habib dulu apa? Dakwahnya damai, santun, tidak mengambil manfaat atau ikut politik hanya untuk mengadu domba anak bangsa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.